kayak ketara banget, kayak ada tangisan yang lirih gitu lah. Suaranya kadang dari atap, kadang dari lorong depan kamar Mas Ale. Dan di setiap ada suara itu, kebesokannya pasti aja kayak tiba-tiba uang hilang aja gitu. Dan bener aja Nat, besokannya ada yang kehilangan lagi nih. Tapi anehnya, setiap uang yang hilang itu nggak pernah dalam jumlah yang gede, selalu recehan. Kayak lembarannya lusuh, atau kayak uang yang disimpan di tempat remeh gitu, kayak di saku celana, keselip di mana, tiba-tiba hilang aja. Sampai suatu malam ada penghuni kosan lainnya namanya J. Dia tuh tinggal di kamar nomor 3. Cerita kalau dia tuh ngeliat sesuatu. Dia kebangun dari tidur tengah malam karena kebelet kencing tuh. BTW ini kamar mandi di luar ya. Oke. Dia ngelewatin kamarnya si Mas Ale. Dia ngeliat ada bayangan kecil lari dari celah pintu kamar yang kebuka tuh, kamarnya Mas Ale pintunya. Wujudnya katanya kayak bocah, tapi bukan bocah. Badannya kecil, tapi kepalanya gede Nat. Dan botak. Pokoknya matanya tuh katanya keluar kayak ikan gitu, lu kebayang kan seremnya? Nah jujur semua yang denger itu cuma bisa diem, nyerna. Soalnya kayak deskripsi si J barusan tuh kayak gak make sense, aneh banget gitu kan. Besokannya hal yang lebih aneh kejadian lagi Nat. Di ruang tengah tiba-tiba udah ada uang berserakan di lantai. Lembaran 5 ribuan, 10 ribuan lusuh, kotor kayak abis dicengkrem orang yang tangannya basah gitulah. Bu Mahla panik nih. Tapi gak lama dari situ tiba-tiba Mas Ale lewat di depannya Bu Mahla, terus nyengir gitu aja Nat. Bilang tuh dia tiba-tiba, mungkin itu uang orang-orang yang lewat terus pada jatuh. Nah mana si Mas Ale ini udah jarang bersosialisasi, tiba-tiba sekali ngomong kayak nggak ngebantu apa-apa, kayak nggak jelas gitu ya kan. Iya. Tapi sejak saat itu Iwan, salah satu penghuni kosan dia juga ya, itu mulai merhatiin lah gerak-gerik si Mas Ale ini. Mas Ale tuh kayak jarang keluar kalau siang, tapi giliran udah malam dia tuh sering keluar pelan-pelan kayak bawa plastik kecil, terus balik lagi ke kamarnya sekitar jam 3 pagi. Kadang dari kamar si Mas Ale tuh kayak kecium bau amis, kadang kayak ada kecium bau campuran tanah lembab, ada bahkan kayak bau darah. Nah tapi kalau mereka mau nuduh si Mas Ale ini nyuri duit, itu juga nggak bisa. Karena kayak masa tiba-tiba dia ngambilin duit terus dia ngamburin ke ruang tengah, kan nggak make sense kan. Aneh gitu, buat apaan dia nyuri terus dia ngamburin ke ruang tengah. Sampai akhirnya malam itu tuh Iwan ngeliat sendiri Nat. Di tengah malam dia kebangun karena ngedenger ada suara anak kecil nangis. Tapi kali ini Iwan tuh dengernya kayak suara tuh deket banget. Dari celah pintu kamar Iwan ngintip tuh. Dia ngeliat kalau ada bayangan kecil lewat di lorong. Badannya bungkuk, langkahnya cepet banget, tangannya kecil tapi kayak kukunya panjang. Makhluk itu tuh berhenti persis di depan kamarnya Mas Ale. Dia ngeluarin tuh kayak suara kekeh pelan gitu.